Ya, Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Saya lanjutkan, saya ke Bu Sularsi. Ini bicara soal komunikasi. Kadang-kadang publik ini, terutama orang awam, bingung ini. Peraturan itu kadang-kadang tiba-tiba seperti dulu tiba-tiba tidak boleh pakai tas plastik. Ya. Terus tiba-tiba boleh lagi begitu. Dan kita nggak ngerti backgroundnya apa nih. Kok tiba sama sekarang ini tiba-tiba keluar larangan ini backgroundnya apa tiba-tiba keluar sih? Apakah ada kasus atau bagaimana? Ya, kalau untuk aturan ini memang satu saya mengapresiasi juga untuk peraturannya ini adalah memang benar bahwa untuk tujuannya memberikan perlindungan kepada para nasabah. Itu satu. Cuma yang terjadi adalah bahwa ini ada regulasinya yang bagus untuk memberikan perlindungan kepada nasabah tujuannya, tetapi bagaimana dia melakukan suatu komunikasinya. Ini yang nggak nyambung gitu loh. Artinya kemarin kita juga apakah ini sudah dilakukan suatu sosialisasi bahwa regulator kepada bank yang sebagai pengeluar kartu, dan efektivitasnya dan implementasinya juga masih bermasalah juga kepada merchant-merchantnya. Kemudian dari merchant ini kan kembali kepada ujungnya itu ada kepada konsumen. Nah, ketika konsumen ini adalah ini aturan apa yang kita tidak tahu, yang selama ini adalah terjadinya di lapangan adalah bahwa dilakukan suatu gesek, satu adalah di edisinya, yang satu adalah di komputer kasirnya. Ini adalah sudah dari awal sampai sekarang ini adalah terjadi. Dan itu adalah tidak ada suatu permasalahan. Nah, ini ada suatu tiba-tiba yang terjadi sehingga menimbulkan suatu kebingungan. Ini kan adanya suatu persepsi yang berbeda, multi tafsir gitu loh. Nah, ini yang juga memberikan suatu kebingungan kepada masyarakat. Nah, tapi saya pentingnya bahwa ini komunikasi yang harus dibenerin atau komunikasi yang harus dilakukan bahwa ketika ada suatu regulasi harus ada sosialisasi seperti apa sih gitu. Sebelum diberlakukan itu harus ada dulu. Kadang-kadang tidak ngerti, sebentar boleh kemudian dicabut lagi peraturannya. Ya, nah, nanti akan bernasib sama nih mungkin. Nggak konsisten, artinya kan membuat suatu hal bahwa membuat aturan atau regulasi ini kan memerlukan waktu yang panjang, memerlukan biaya yang besar, tetapi kalau ini dikeluarkan kemudian dicabut dan dibuat peraturan baru ini kan percuma gitu. Pasti kan harus ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Alasannya apa itu dilakukan? Tas plastik harus beli, semua udah beli yang permanen. Terus kemudian dibolehkan lagi, padahal udah bagus ya untuk lingkungan. Tapi begini Pak Roy, soal mesin gesek ini, kalau di luar negeri seperti apa? Apakah juga perlindungan, apakah mereka punya teknologi yang lebih canggih begitu sehingga lebih terlindungi? Saya pikir sama saja. Jadi kembali lagi, ini kan verifikasi di cash register itu adalah untuk validasi dan verifikasi ya. Cuman dengan adanya swab di cash register itu hanya mempermudah dan menghilangkan faktor error human. Tapi ya kembali lagi, ini saya lebih senang nggak bicara di luar karena kita di negara kita sendiri, Indonesia ya. Nggak, barangkali ada teknologi yang lebih canggih begitu. Sampai saat ini ya paling foto. Kayak sekarang kita mau masuk gedung kan di foto. Nah itu udah paling akhir. Kita mau masuk beberapa gedung Jakarta, ID kita kasih dan difoto. Masuk BEI, masuk beberapa ini harus difoto kita. Nah itu ya verifikasi mereka juga, validasi. Jadi itu yang terakhir. Tapi maksudnya kita mau coba mengangkat bahwa ini supaya diperbaiki lah bagaimana caranya komunikasi ini. Karena ini kan faktor komunikasi ternyata kita sepakati ya. Komunikasinya diperbaiki atau peraturannya yang diperbaiki? Peraturan sudah tidak. Tadi awal saya sudah katakan bahwa Aprindo pasti akan taat dan patuhi peraturan BI. PBBI, karena semua peraturan helikopter view-nya pasti baik dan benar. Tapi akan kesulitan kan Pak ini dipraktekkan. Cuman sekarang masalahnya komunikasinya itu diperbaiki supaya tidak membuat akhirnya masyarakat bingung, pelaku usaha juga yang tadi bingung, dan juga akhirnya transaksi tidak terjadi. Tidak terjadi perdagangan, ekonomi. Bahkan restoran juga, hotel yang nanti yang biasa menggesek kartunya di belakang, akan juga orang nggak akan datang lagi ke restoran atau ke hotel. Itu kan jadi masalah. Tetapi Ibu Eni memang tidak dijelaskan ya, dilarang menggesek 2 kali, tapi alternatifnya apa juga tidak ada ya? Ini apa alternatifnya? Iya, jadi manual berarti ya alternatifnya? Enggak, jadi kan memang di dalam PPI itu kan asumsinya simple ya. Artinya simple itu bahwa yang memungkinkan terjadinya kebocoran informasi, kemungkinan penggandaan kartu itu kalau misalnya penggesekannya itu di luar mesin IDC. Artinya apa? Artinya PPI ini mengasumsikan semua IDC-nya aman. Nah, dari penjelasan pakar IT ternyata di IDC pun kalau ini tidak standar dan tidak memenuhi ketentuan yang baku, ini juga memungkinkan tadi terjadinya penyalahgunaan. Tapi mungkin lebih mudah. Nah, memang yang di luar karena kalau yang dengan yang di luar IDC ini kan data bisa masuk misalnya di komputer.
Nah, takutnya ini yang kerekam gitu kan, kerekam, dan kalaupun ini tidak ada niat buruk dari si merchantnya atau si retailernya, ini ada misalnya ada yang pihak-pihak yang menghack dan sebagainya bisa kecuri gitu kan. Nah, itu yang menjadi dasar kalau saya baca backgroundnya si PBI-nya. Nah, artinya sekarang yang harus benar-benar dipastikan adalah bagaimana menjamin dari instrumen alatnya ini dulu yang memang benar-benar secure. Nah, ini kan perlu Bisa terima telepon lagi ya. Semoga bukan penelpon yang salah paham lagi dengan PBI ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya Saprudin dari Aceh. Silakan Pak Saprudin. Saya mau komentari aja. Saya adalah salah seorang pemakai kartu kredit dan juga sering belanja online ya. Kemudian saya sudah membaca juga komentar-komentar atau penjelasan di media yang pada saat kartu kita digesek 2 kali atau digesek yang keduanya di mesin kasir, itu terdetek atau terbaca, tercapture semua data kita termasuk 3 angka yang di belakang kartu kredit, sehingga sangat berbahaya ini kalau untuk belanja online. Data tersebut bisa dipakai untuk belanja online. Jadi ini saya sangat mendukung aturan BI ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari segi konsumen banyak yang merasa. Ya, tentu ini semakin secure kan buat kepentingan konsumen, tetapi ini kan kita juga harus melihat realitas yang ada di masyarakat. Jadi tidak, artinya untuk menjamin keamanan konsumen ini kan tidak hanya sekedar berarti tidak boleh digesek 2 kali, atau sebaliknya digesek 2 kali pun kalau misalnya tadi ya tidak memungkinkan. Jadi yang tidak memungkinkan terjadinya pengkopian data ini yang mesin kasirnya seperti apa, ini kan juga harus dimungkinkan supaya tadi tidak perpanjang atau memperlama waktu transaksi gitu. Baik. Ini Pak Roy, kan Anda tadi sudah mengatakan tetap berkomitmen untuk mematuhi peraturan begitu ya. Nah, jika mematuhi peraturan artinya apa nih alternatifnya? Jadi manual, sementara manual ini dirasa memang sangat kurang praktis. Ya, gitu. Kembali lagi back to primitif, kita akan masukkan secara manual saja. Karena kan kalau memang ini kan menjadi yang tadi itu komunikasi publik yang tidak signifikan, tidak dibangun untuk kepentingan bersama ekonomi, sehingga udah terjadi begini. Nah, otomatis ya kita akan manual, dan kami dari Aprindo sudah beritahu sebenarnya ke anggota mengenai PB ini. Walaupun belum ada surat edaran yang mengarah kepada kami sudah action, kita sudah kirimkan lagi ke semua anggota PBI 18 ini. Artinya memang kita sebagai retail memang real, memang sebagai penggerak ekonomi, kita juga mau menjalankan sesuai dengan maksimal. Hanya kita inginkan supaya komunikasinya diperbaiki, supaya tidak ada masyarakat yang bingung gesek 2 kali itu apakah yang maksud dengan gesek 2 kali di edisi, kemudian maksudnya nanti kalau sudah tidak dengan gesek yang di cash register berarti masukkan manual, mereka harus bersedia menunggu dan menerima kenyataan ini. Nah, ini harus diklarifikasi dong. Kalau tidak diklarifikasi kan masyarakat akhirnya tidak mau menggunakan kartu atau jadi hati-hati belanja di restoran, belanja di hotel, belanja di semua. Akhirnya dampaknya yang kita nggak inginkan. Jadi saya berharap supaya komunikasinya dibangun. Kalau misalnya gini, kalau supaya menghindari tadi, supaya tidak harus manual, mengentry 16 digit lagi, itu kalau misalnya mesin kasirnya terintegrasi dengan EDC memungkinkan nggak? Nah, secara IT nanti kita bisa coba bongkar lagi masalahnya seperti apa. Karena kan kalau mencampur ke edisi berarti mesti ada verifikasi bank lagi, kemudian mesti ada verifikasi instansi terkait. Sama saja, tetap saja bisa di-capture juga. Nah, seperti tadi pakar IT bilang, jangankan masuk edisi cash register, pegang aja bisa di cloning kan dengan cara ditangkap pakai yang dulu handphone yang sering di hijack begitu. Jadi ini kembali lagi bagaimana kita memperbaiki semua lah sekaligus. Baik, silakan ya. Tapi sebenarnya lebih berbahaya juga adalah ketika kita melakukan suatu transaksi online tadi, Mbak. Ketika kita melakukan suatu transaksi online, kita memberikan suatu data-data kita, kemudian kan semua data kita memberikan kepada mereka. Nah, apakah data-data kita itu adalah diproteksi dengan baik atau tidak oleh si penyelenggara jasa tadi? Justru ini yang sangat berbahaya. Jangan-jangan online dilarang lagi juga. Nah, ini kan yang lebih berbahaya kalau menurut kami. Kita harus break ya, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Yang berikutnya itu online.